Hilangnya Dani di bukit mistis desa Sumbersari yang terletak di kaki bukit mistis yang disebut Gunung Seram adalah tempat yang penuh dengan legenda dan cerita horor. Di antara masyarakat desa, ada satu cerita yang sangat terkenal, yaitu tentang hilangnya Dani secara misterius. Dani adalah seorang pemuda desa yang dikenal pemberani dan suka tantangan. Suatu hari, dia mendengar cerita tentang sebuah gua di Gunung Seram yang konon menyimpan harta karun. Gua itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang benar-benar berani dan memiliki hati yang bersih. Dani, dengan semangat petualangan yang membara, memutuskan untuk mencari gua tersebut. Malam sebelum keberangkatannya, Dani mengunjungi rumah kakek tua bernama Pak Jono, seorang mantan pemandu yang sudah pensiun. Pak Jono dikenal sebagai orang yang pernah menjelajahi seluruh Gunung Seram. Dengan berbisik, Dani bertanya tentang gua yang penuh misteri itu. "Jangan kau coba-coba mencari gua itu, Dani," kata Pak Jono dengan suara serak. "Banyak yang sudah mencoba, tapi tidak ada yang kembali. Gunung Seram menyimpan rahasia yang tidak seharusnya diganggu." Namun, Dani tidak gentar. Pagi berikutnya, dia mempersiapkan perbekalan dan pamit kepada keluarganya. Ibunya menatapnya dengan cemas, tapi Dani meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Dia mulai mendaki Gunung Seram dengan langkah pasti, memasuki hutan lebat yang menyelubungi kaki gunung. Hari pertama, Dani berjalan tanpa hambatan. Dia menikmati suara burung dan gemericik air sungai yang mengalir di antara batu-batu besar. Namun, semakin jauh dia berjalan, suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada lagi suara burung atau binatang lainnya. Hanya ada suara langkah kakinya yang menggema di antara pepohonan. Saat malam tiba, Dani memutuskan untuk berkemah di dekat sebuah pohon besar. Dia membuat api unggun dan makan malam dari persediaan yang dibawanya. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Dani menajamkan pendengarannya dan bersiap dengan pisau di tangan. Dari semak-semak itu muncul seorang wanita tua dengan pakaian lusuh. "Apa yang kau lakukan di sini, anak muda?" tanya wanita itu dengan suara pelan namun tegas. "Aku mencari gua harta karun," jawab Dani dengan berani. "Apakah kau tahu di mana gua itu?" Wanita tua itu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seram di telinga Dani. "Banyak yang datang dengan tujuan yang sama, tapi tidak ada yang kembali. Gua itu hanya akan membawamu pada malapetaka." Dani mengabaikan peringatan itu dan melanjutkan perjalanannya keesokan paginya. Semakin tinggi dia mendaki, semakin aneh suasana di sekitarnya. Udara terasa lebih dingin dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan. Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah tanda yang menunjukkan arah menuju gua. Dengan semangat yang membara, dia mengikuti tanda tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, Dani akhirnya menemukan pintu masuk gua. Pintu itu terlihat tua dan dipenuhi lumut, tapi ada cahaya samar yang keluar dari dalam. Tanpa ragu, Dani masuk ke dalam gua. Di dalamnya, suasana begitu mencekam. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan sosok-sosok menyeramkan. Dani terus berjalan sampai akhirnya dia sampai di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan ada sebuah altar yang dipenuhi dengan harta karun. Mata Dani berbinar-binar melihat tumpukan emas dan permata di hadapannya. Namun, ketika dia melangkah mendekati altar, tiba-tiba terdengar suara keras seperti gemuruh. Dari balik bayangan muncul sosok-sosok makhluk aneh yang mulai mendekatinya. Dani mencoba melawan, tapi makhluk-makhluk itu terlalu kuat. Mereka menyeretnya menuju altar dan mulai mengikatnya dengan rantai emas yang ada di sana. Dani berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam di antara gemuruh dan tawa menyeramkan makhluk-makhluk itu. Pagi berikutnya,
penduduk desa menemukan perkemahan Dani yang ditinggalkan begitu saja. Mereka segera membentuk tim pencari dipimpin oleh Pak Jono. Mereka mendaki Gunung Seram dan menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan Dani. Jejaknya berakhir di depan pintu gua. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam gua dan menemukan ruangan besar tempat Dani terakhir kali berada. Di tengah ruangan, mereka melihat altar dan tumpukan harta karun. Tapi tidak ada tanda-tanda Dani. Yang mereka temukan hanyalah pisau milik Dani yang tergeletak di lantai. Pak Jono mengambil pisau itu dan menatap sekeliling dengan wajah sedih. Dani sudah menjadi bagian dari misteri Gunung Seram, kata Pak Jono dengan suara pelan. Gua ini adalah jebakan bagi mereka yang serakah. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Penduduk desa akhirnya kembali dengan hati yang berat. Keluarga Dani berduka atas kehilangan putra mereka. Dari hari itu, cerita tentang Dani yang hilang di Gunung Seram menjadi legenda baru di desa Sumbersari. Orang-orang yang mendengar cerita ini selalu merasa ngeri dan berjanji untuk tidak pernah mencoba mencari gua harta karun tersebut. Waktu berlalu, dan desa Sumbersari tetap hidup dengan legenda-legenda horornya. Gunung Seram tetap berdiri kokoh, menyimpan rahasia dan misteri yang tidak terungkap. Tidak ada yang berani mendekati gua itu lagi, dan cerita tentang hilangnya Dani menjadi pengingat bagi mereka untuk tidak meremehkan kekuatan misterius yang ada di alam semesta. Dan di suatu malam yang sepi, ketika kabut tebal menyelimuti desa, beberapa penduduk mengklaim mendengar suara tawa seram dan jeritan dari arah Gunung Seram. Mereka percaya bahwa itu adalah arwah Dani yang masih terperangkap di dalam gua, berusaha untuk kembali ke dunia yang pernah dikenalnya. Namun, hingga kini, Dani tetap hilang menjadi bagian dari legenda yang menakutkan dan misteri yang tidak pernah terpecahkan.